Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Kamis 22 Oktober 2020? Saya doakan semuanya hidupnya selalu baik, hidupnya semakin penuh dengan kesehatan, semakin penuh dengan kebahagiaan, dan tentunya semakin penuh dengan keberlimpahan. Saya selalu mendoakan semua yang sudah subscribe, yang sudah setia nonton video di Cahaya Kehidupan, hidupnya semakin baik. Kenapa? Karena kalau Anda nonton video-video di Cahaya Kehidupan dan Anda terapkan, maka pasti hidup Anda berubah. Karena semua yang dijabarkan di sini, semua yang saya jelaskan adalah semua ilmu-ilmu yang memang itulah ilmu kehidupan. Ilmu yang harus dijalankan oleh setiap orang yang ingin hidupnya nyaman dan menyenangkan. Kalau ada orang yang tidak mau menjalankan, berarti dia nyaman dengan kondisi sekarang. Faktanya, banyak orang nyaman dengan ketidaknyamanan. Banyak orang nyaman dengan kesusahannya. Banyak orang nyaman dengan kemiskinannya. Kenapa? Coba lihat saja. Ketika disuruh berubah, ketika diajak untuk berubah, jawabannya males, jawabannya sudahlah gitu, atau jawabannya ini kan sudah kehendak Tuhan, sudahlah buat apa, sudahlah ngapain juga berpikir yang muluk-muluk, ngapain juga belajar sesuatu yang aneh-aneh, sudahlah terima saja nasib. Itu sebetulnya adalah ucapan-ucapan orang yang nyaman dalam ketidaknyamanan, nyaman dalam kemiskinan. Terdengar lucu, tapi itulah realita yang ada di sekitar kita. Mungkin termasuk Anda. Banyak orang nyaman dengan kondisinya sekarang, padahal kondisinya tidak nyaman, tapi dikamuflase dengan kenyamanan, dengan alibi-alibi. Misalnya ingin ganti handphone tapi tidak bisa, lalu alibinya buat apa juga ganti-ganti handphone, toh fungsinya sama saja. Kemudian ingin ganti mobil, ingin punya mobil, tapi beralibi buat apa punya mobil, toh bisa kalau pakai Grab atau pakai Gokar bisa ganti-ganti mobil. Banyak hal seperti itu. Banyak orang diajak kaya tidak mau, diajak sukses takut. Di mulutnya mau kaya, di mulutnya mau sukses, di mulutnya mau uang, tapi faktanya di pikirannya tidak mau menjalankan rumus-rumus untuk menjadi kaya, tidak mau menjalankan rumus-rumus untuk menjadi manusia yang sukses. Itu yang celakanya, dan banyak orang seperti itu. Seperti yang saya alami di hari ini, saya memberikan kelas platinum hari kedua. Seorang ibu dari Bandung gitu ya, dia sempat menangis. Kenapa menangis? Karena dia menyadari bahwa selama ini kesalahannya ada di dia. Dia tidak mau untuk berubah. Dia nyaman dengan ketidaknyamanannya. Bahkan dia sering menyalahkan Tuhan. Dia sering menyalahkan orang lain, menyalahkan ibunya, menyalahkan suaminya, menyalahkan mertuanya, dan sebagainya. Padahal yang membuat hidupnya tidak nyaman, yang membuat hidupnya tetap saja, itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, ini yang harus disadari dan dipahami. Itu sudah hukum semesta, sudah hukum yang Tuhan berikan kepada alam, bahwa semua kejadian di hidup Anda, di hidup kita adalah hasil dari request Anda sendiri. Jangan dibantah. Ini sudah hukumnya. Mau Anda bantah kayak apapun juga, memang sudah seperti itu. Jadi ketika Anda bertanya, tidak mungkin, saya tidak pernah berpikir susah. Tapi kenapa susah? Saya tidak pernah berpikir bangkrut. Kenapa jadi bangkrut? Memang Anda tidak pernah berpikir secara sengaja untuk bangkrut, tapi Anda tanpa disadari memasukkan program-program yang negatif kepada pikiran Anda, karena Anda tidak tahu bagaimana menggunakan pikiran yang benar. Selama ini Anda hanya menggunakan saja pikirannya, tapi tidak tahu betul atau salah. Akhirnya hidupnya tidak nyaman. Parameternya gampang. Kalau hidup Anda nyaman, hidup Anda enak, hidup Anda mudah, hidup Anda bahagia, itu artinya pola pikir Anda betul. Tapi kalau hidup Anda tidak nyaman, hidup Anda susah, hidup Anda suka ngomel, berarti pola pikir Anda salah. Selesai. Itu aja parameternya sebetulnya.
Sehingga bukan karena orang lain, juga bukan karena orang tuanya, bukan karena suaminya, bukan karena istrinya, bukan karena Tuhannya juga, tapi semua kembali kepada diri Anda sendiri. Setiap perbuatan kembali pada pelakunya sendiri. Segala kerusakan yang ada di muka bumi adalah hasil dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Sudah jelas, Tuhan sudah memberikan rumus-rumusan di situ. Tinggal Anda, apakah Anda mau untuk mengerjakan rumusan-rumusan menjadi kaya? Apakah Anda mau untuk belajar menjadi manusia yang hebat, ataukah Anda memilih tetap nyaman dalam ketidaknyamanan, memilih nyaman dalam kemiskinan, memilih nyaman dalam kesusahan? Kalau Anda tetap dengan pola pikir Anda yang sekarang, maka hidup Anda tetap saja. Tapi kalau Anda mau berubah, Anda mau mengganti pola pikir Anda, maka saya jamin hidup Anda juga berubah. Saya memberikan suara ini, membuat audio ini malam hari. Tadi setelah memberikan kelas platinum, saya menemani kedua putri saya untuk periksa gigi, check up ke dokter gigi gitu ya, karena memang sudah waktunya untuk periksa gigi. Tadi kedua putri saya ketika masuk ke dokter gigi tak ketawa gitu ya, tak ketawa karena semuanya serba pink. Jadi tadi di tempat prakteknya dokter gigi yang biasa untuk anak-anak itu semuanya pink dan ada mainannya, ada semuanya, dan anak-anak jadi nyaman di situ. Nah, di situ si dokter itu berarti sudah menerapkan konsep pikiran, konsep sugesti, konsep kenyamanan untuk membuat seorang anak menjadi nyaman. Menjadi nyaman dalam kenyamanan. Nah, ini bedanya. Kalau banyak orang tadi nyaman dalam ketidaknyamanan, kalau suasana di dokter gigi tadi itu nyaman dalam kenyamanan. Memang nyaman, faktanya nyaman, bukan dibuat-buat untuk nyaman atau gimana. Memang nyaman. Semuanya serba pink, ada banyak bonekanya, ruangannya dingin, perawatannya canggih, bahan-bahannya juga bagus, dokternya juga lucu, dapat hadiah, ada banyak mainan di situ, dapat stiker, sehingga memang nyaman. Itu berbeda dengan masuk ke ruangan yang kotor, yang tidak tertata, kemudian mengatakan sudahlah, ini sudah nasib saya masuk ke sini, sudah dinyamankan saja. Nah, itu namanya nyaman dalam ketidaknyamanan. Apakah itu yang Anda inginkan di hidup ini? Apakah itu yang Anda ingin teruskan di hidup Anda? Nyaman dalam ketidaknyamanan, nyaman dalam kemiskinan. Padahal Tuhan sudah memberi hak kepada kita, kepada Anda untuk berubah. Aku tidak akan merubah nasib seseorang sebelum orang itu merubahnya sendiri. Andalah yang punya hak untuk merubah. Dan cahaya kehidupan, solusi untuk Anda berubah. Tuhan bukan kebetulan membawa Anda untuk masuk ke channel ini. YouTube bukan kebetulan merekomen cahaya kehidupan untuk hadir di beranda Anda. Itu bukan kebetulan. Artinya apa? Anda sudah dipertemukan dengan solusi hidup Anda. Tinggal Anda sekarang, apakah mau ikut, apakah mau menerapkannya, ataukah hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Camkan itu. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.